Musim panas 2025 belum usai, dan Liverpool tampaknya belum berniat menutup dompetnya. Setelah sukses memboyong Jeremy Frimpong dan hampir meresmikan transfer mega bintang muda Jerman, Florian Wirtz, kini The Reds kembali menebar jaring. Kali ini sasarannya adalah pemain mahal milik Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Di bawah komando manajer anyar Arne Slot, Liverpool menunjukkan ambisi besar untuk mempertahankan gelar Liga Inggris sekaligus berbicara lebih lantang di kompetisi Eropa. Slot tampaknya tak mau setengah-setengah dalam membangun skuad impiannya. Terbukti, Frimpong telah diamankan dari Bayer Leverkusen dengan banderol mencapai 29,5 juta euro atau sekitar 650 miliar rupiah. Sementara itu, Wirtz yang juga berasal dari Leverkusen siap menyusul dengan nilai fantastis, diperkirakan mencapai 127 juta euro, sekitar 2,79 triliun rupiah. Angka ini bakal menjadikannya pembelian termahal sepanjang sejarah Liverpool. Perekrutan Wirtz menjadi sinyal kuat keseriusan klub asal Merseyside ini. Mereka sukses mengungguli klub-klub elit seperti Manchester City dan Bayern Munchen dalam perburuan gelandang serang berbakat tersebut. Namun, langkah Liverpool tidak berhenti di situ. Berdasarkan laporan dari The Sun yang terbit Kamis, 12 Juni 2025, The Reds kini membidik Bradley Barcola sebagai incaran utama berikutnya. Barcola, yang saat ini berusia 22 tahun, memang tak selalu menjadi pilihan utama di PSG. Meski demikian, kualitasnya tetap memikat banyak klub papan atas. Bayern Munchen bahkan telah menjadikannya sebagai target nomor 1. Tapi Liverpool tak gentar. Dengan strategi yang mirip saat mengejar Wirtz, mereka siap kembali menyalip raksasa Jerman, itu demi mengamankan tanda tangan sang winger Prancis. Mantan pemain Lyon tersebut diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 100 juta euro atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Meski hanya bermain 27 menit di final Liga Champions saat PSG menghajar Inter Milan 5-0, Barcola masih mencatatkan 58 penampilan di semua kompetisi musim ini. Namun, dengan kemunculan trio Maut Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doué, posisinya di starting 11 kian terancam, membuka peluang bagi Liverpool untuk mengajukan tawaran menggiurkan. Di sisi lain, Liverpool juga belum menyerah dalam upaya mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Striker asal Swedia ini tampil cemerlang sepanjang musim, mencetak 23 gol bagi The Magpies. Namun ambisi Liverpool terhalang oleh banderol tinggi yang dipasang Newcastle, yakni sekitar 150 juta euro atau 3,3 triliun rupiah. Jika harga tersebut tidak turun, Liverpool diyakini akan menarik diri dan mulai mencari alternatif lain yang lebih realistis. Satu hal yang jelas, Liverpool sedang berada dalam misi besar. Dengan pergerakan agresif mereka di bursa transfer, Arne Slot ingin memastikan bahwa skuadnya bukan hanya siap mempertahankan gelar, tetapi juga siap menggebrak di panggung tertinggi Eropa. Dan dengan deretan nama besar yang terus dikaitkan, musim panas ini masih jauh dari kata selesai bagi The Reds. Ketika Liverpool resmi memperpanjang kontrak Virgil van Dijk untuk 2 tahun ke depan, langkah itu bukan sekadar perpanjangan masa bakti bagi sang kapten. Itu adalah pernyataan. Sebuah pengakuan terhadap sosok yang bukan hanya bek tengah kelas dunia, melainkan simbol kekuatan, pemimpin sejati, dan inspirasi yang melampaui batas ruang ganti. Van Dijk memang akan menginjak usia 34 tahun bulan depan, dan dengan usia yang tak lagi muda, Liverpool tahu mereka harus mulai cermat dalam mengatur menit bermain sang kapten. Namun begitu, aura Van Dijk tetap memancar terang. Lihat saja ketika kamera menyorot terowongan sebelum laga, dan Anda akan menangkap momen ketika pemain setinggi 6 kaki 4 inci itu membakar semangat tim
dengan teriakannya yang menggema. Di dalam dan di luar lapangan, ia adalah jantung dari tim. Namun, waktu terus berjalan. Dan Liverpool tahu, suatu saat mereka harus menemukan sosok yang dapat mewarisi tongkat estafet itu. Richard Hughes, sang kepala transfer anyar FSG, sudah mulai menggarap proyek besar ini jauh-jauh hari. Dean Huijsen sempat menjadi harapan besar. Pemain muda berusia 20 tahun itu tampil menawan bersama Bournemouth musim lalu dan digadang-gadang sebagai salah satu bek tengah masa depan Eropa. Berasal dari Amsterdam, namun besar di Spanyol, Huijsen nyaris seperti duplikat sempurna Van Dijk, secara teknis bahkan senegara. Rasanya puitis bila ia menapaki jalur serupa, meninggalkan klub kecil, lalu bersinar di Anfield seperti sang legenda dari Southampton. Tapi mimpi indah itu dipotong Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu tanpa ragu menebus klausul 50 juta pound dan membawanya pulang ke Santiago Bernabeu. Kegagalan itu tidak membuat Liverpool menyerah. Arne Slot masih mencari, dan kini radar mereka kembali mengarah ke nama lama, Gonçalo Inácio. Bek berusia 23 tahun, milik Sporting Lisbon itu kembali masuk daftar incaran. Nama yang sudah beberapa kali disebut dalam daftar belanja The Reds, kini kembali naik ke permukaan seiring kebutuhan akan bek tengah berkualitas. Menurut laporan dari Portugal, Liverpool siap bersaing dengan Manchester United dan Newcastle United untuk mendapatkan tanda tangan Inácio. Meski sang bek memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, sekitar 50 juta pound, banyak yang percaya bahwa angka itu bisa dinegosiasikan. Dan dengan ketertarikan dari berbagai klub top, FSG harus bergerak cepat dan agresif. Inácio sejauh ini belum meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, di Portugal, ia bukan sekadar talenta lokal. Ia telah tampil lebih dari 200 kali bersama Sporting, menjadi pilar utama pertahanan mereka sejak lulus dari akademi. Umpan-umpannya gila. Bahkan jurnalis Antonio Mango menyebut jangkauan umpannya nyaris tak masuk akal. Data pun mendukung. Tingkat akurasi umpan Inácio mencapai rata-rata 89% sepanjang karier seniornya. Dari segi kemampuan udara, ia juga bukan sosok yang bisa diremehkan. Inácio menawarkan presensi fisik dan ketenangan dalam duel, atribut yang selama ini menjadi kekuatan Van Dijk dan yang sempat membuat Huijsen tampak sebagai kandidat sempurna. Tapi jika harus dibandingkan, Inácio justru punya keunggulan dalam aspek distribusi bola. Dengan gaya bermain modern, kaki kiri dominan, serta kecerdasan membaca permainan, ia terlihat seperti potongan terakhir dalam puzzle pertahanan Arne Slot. Sudah bertahun-tahun Liverpool memantau perkembangannya. Dan kini, di usia matang dan dengan pengalaman menjuarai Liga Portugal 2 kali, Inácio tampil lebih siap dari sebelumnya. Secara teknis, dia punya kemampuan yang jarang dimiliki banyak bek tengah Eropa. Jika Huijsen dikenal karena kontrol dan passing vision yang cemerlang, maka Inácio dapat menyaingi atau bahkan mengungguli dalam hal pengambilan keputusan dan konsistensi. Musim lalu, Inácio hanya membuat satu kesalahan yang berujung gol dalam 28 pertandingan liga. Bandingkan dengan Huijsen yang meski bermain di Premier League yang lebih keras, mencatat 4 kesalahan fatal selama membela Bournemouth. Statistik ini menegaskan bahwa Inácio bukan hanya siap bermain di level atas, tapi juga memiliki mentalitas dan kedisiplinan tinggi. Jika transfer ini terjadi, maka ini bukan sekadar pengganti Van Dijk. Ini adalah peralihan kekuasaan yang mulus. Inácio akan belajar dari sang kapten membentuk dirinya dalam skema cemerlang ala Slot dan perlahan, namun pasti, mendapatkan haknya sebagai bek utama Liverpool. Ia bisa menjadi kisah baru yang tak kalah megah, menyusul sukses Cody Gakpo dan Ryan Gravenberch yang berkembang pesat di bawah pelatih asal Belanda itu. Masa depan Van Dijk di Anfield mungkin telah dipastikan untuk sementara waktu.
Tapi Liverpool tahu bahwa warisan sang kapten harus dijaga, dan Gonçalo Inácio bisa jadi pewaris yang sempurna untuk menjaga benteng Merseyside tetap kokoh di tahun-tahun mendatang